Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang hujan deras di masjid kita ini, yaitu Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyuri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara, Makassar. Alhamdulillah kita diberi nikmat, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah walaupun dalam keadaan hujan yang sangat deras tidak menghalangi kita untuk melakukan salat berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Baik, untuk membuka acara ini mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca doa ya. Doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Ya, baik, mudah-mudahan pengajian kita ini dapat bernilai ibadah, juga mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak-anakku, saya mohon kiranya diperhatikan baik-baik. Dan kita akan lanjutkan pengajian kita tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 25. Pekan lalu saya minta maaf karena tidak bisa hadir berhubung kesehatan agak terganggu sehingga tidak sempat ke masjid ini. Baik, kita baca ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu biha wa
wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Wabasyir, ya, apa artinya wabasyir? Wabasyir itu artinya gembirakan, ya, beri berita gembira. Kalau ayat sebelumnya ini berita ancaman, ya, berita ancaman. Jadi itu di dunia ini namanya ada ancaman, ada berita baik, ya, berita buruk dan berita baik. Berita buruk bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Berita baik bagi orang-orang beriman, karena di dunia ini ada orang beriman, ada orang kafir. Ada orang yang mendapat petunjuk, ada orang yang sesat. Ya, jadi semua ada berlawanan. Ya, ada yang masuk Islam disebut mu'allaf, nah, itu yang mendapat petunjuk. Ada juga yang keluar dari Islam, nah, itu disebut murtad. Jadi mu'allaf ini orang yang beruntung, karena dari neraka masuk surga. Yang murtad orang yang merugi, karena dari surga masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini namanya ada kontradiksi antara kebaikan dan keburukan. Kalau ada nur berarti ada zulumat, ya, ada sinar, ada kegelapan. Begitu dalam dunia ini ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif, ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Nah, maka setelah Allah menjelaskan berita buruk bagi orang-orang kafir, mereka mendapatkan balasan neraka. Nauzubillahi min dzalik, karena tidak mau beriman. Makanya Allah ancam, wattaqun nar, kata Allah, wattaqun nar, takutlah kamu akan siksa api neraka. Waquduhan nas, di mana api neraka itu kayu bakarnya manusia. Kayu bakarnya manusia di neraka. Wal hijarah, dan batu. Batu yang dimaksud di sini adalah patung-patung yang disembah oleh mereka, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin, ya, itu sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi ada yang mengatakan jangan kalau berdakwah itu selalu ancaman saja. Ya, tidak selalu ancaman, harus juga ada ancaman. Karena kalau tidak, ya mereka tidak akan takut, ya, biasa-biasa saja. Jadi harus juga ada ditakut-takuti. Seperti orang kafir, ya. Tapi ada juga berita gembira bagi orang kafir kalau mau taubat, mau menyadari kekafirannya lalu masuk ke dalam Islam. Nah, itu berarti berita baik. Kalau ada orang berbuat maksiat, itu bukan hanya berita buruk bagi mereka, tetapi ada juga berita baik, yaitu bertobat. Nah, kalau bertobat, ya, akan diterima tobatnya. Begitu juga sebaliknya, ada juga orang-orang yang baik, beramal saleh, tetapi ada juga ancamannya.
Ya, kalau dia niatkan bukan karena Allah. Nah, jadi ada orang jahat tetapi bertobat. Itu ada orang baik tetapi riya. Nah, jadi masing-masing ini ada baik dan buruk. Ya. Seperti orang yang berbuat jahat, ya, ada di sebelum Rasulullah datang itu ada orang jahat sudah membunuh 99 orang, ya. Di dalam hadis itu dikatakan, tetapi dia mau bertobat. Lalu dia datangi seorang pendeta mengatakan, saya mau bertobat, apakah saya diterima tobatku? Karena saya sudah membunuh 99 nyawa. Maka pendeta itu mengatakan, wah, mustahil, tidak mungkin. Maka dibunuhlah pendeta itu sehingga genap 100. Lalu dia temui seorang alim ulama. Apakah saya masih bisa diterima tobatku padahal saya sudah membunuh 100 nyawa? Maka alim ulama itu mengatakan, iya. Lalu bagaimana caranya? Tinggalkan negerimu yang kafir, lalu menuju ke negeri yang mukmin, negeri yang beriman. Dia ikhlas meninggalkan negerinya yang kafir. Di tengah perjalanan belum sampai ke negeri yang beriman, negeri yang saleh, meninggal dunia. Lalu ada 2 malaikat bertengkar. Ya, malaikat pertama mengatakan dia harus masuk neraka karena belum sampai ke tempat yang dituju, yaitu negeri beriman, negeri yang saleh, negeri yang baik. Lalu malaikat yang kedua mengatakan dia harus masuk surga karena dia sudah bertobat, dia sudah meninggalkan negeri yang kafir menuju negeri yang beriman. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka diutuslah malaikat yang ketiga untuk mengukur dari mana datangnya dan kemana perginya, mana lebih jauh jaraknya. Sebenarnya kalau dipikir dia masih jauh itu negara yang dituju, tetapi karena rahmat Allah, ya, karena kasih sayang Allah, karena Allah itu maha penyayang, maha pemurah, sehingga didekatkanlah itu negeri yang mau dituju. Nah, setelah diukur ternyata lebih dekat karena Allah maha kuasa, sehingga diterimalah tobatnya dan masuk surga. Ada juga orang yang sebaliknya, ya, sebaliknya orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa itu? Pertama ada orang yang bersedekah, ya, dia bersedekah terus menerus. Setelah di akhirat dia ditanya, untuk apa kamu bersedekah? Lalu dia jawab, saya bersedekah karena engkau ya Allah. Maka Allah tahu, tidak, kamu pasti berbohong. Saya tahu niatmu bukan karena Allah, tapi kamu mau dikatakan dermawan, orang yang mudah memberi, orang yang suka memberi kepada sesamanya, dermawan. Lalu dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Karena Allah itu maha tahu niat seseorang, hati. Kemudian yang kedua, ada lagi orang yang belajar, mencari ilmu.
Ada juga yang mengajar, memberi ilmu. Ketika ditanya oleh Allah di akhirat, itu apa kamu berilmu? Bilang, karena engkau ya Allah. Maka Allah jawab, bohong. Kamu pasti mau dikatakan orang pintar, orang alim, intelek, cendekiawan. Nah, lalu dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Makanya kalian di sini harus memperbaiki niat ya. Niat itu menentukan. Ya. Jangan niat karena terpaksa, niat karena ada maunya, ya. Tapi niat karena Allah itu perlu ditanamkan niat yang benar. Makanya itu sahabat sebelum dia mengamalkan sesuatu amal yang baik, dia pelajari dulu niatnya. Belajar dulu niat ikhlas karena Allah. Nah, karena amal itu walaupun baik, tapi kalau niatnya selain karena Allah, maka Allah tidak terima. Ya, seperti dalam hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi kalian ini belajar karena Allah semata-mata. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu dihitung amalnya sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi war rasul fa hijratuhu ilallahi war rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha aw dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya atau karena dunia yang diinginkannya, maka hijrahnya itu sesuai dengan niatnya. Nah, jadi kalau kita pikir di sini amal cuma satu, sama, hijrah. Tapi niatnya beda-beda. Ya, ada niatnya karena Allah, ada niatnya selain karena Allah. Maka yang diterima niat karena Allah. Nah, makanya perbaiki niat. Ya, perbaiki niat di sini karena Allah semata-mata, bukan karena siapa-siapa. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berjuang mati-matian di jalan Allah. Ketika ditanya oleh Allah di akhirat, untuk apa kamu berjuang? Maka dia jawab, saya berjuang karena Engkau ya Allah. Maka Allah katakan, bohong. Kamu berjuang karena mau dikatakan pahlawan, pejuang, orang yang membela kebenaran. Akhirnya dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Makanya itu perlu kita perbaiki niat. Niat itu ada dalam hati ya. Datang ke sini untuk belajar karena Allah semata-mata, bukan karena selain Allah. Karena itu akan tertolak. Di dalam ayat juga dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka itu tidak disuruh beribadah kecuali ikhlas semata-mata karena Allah dalam mengembang agama yang lurus. Makanya di sini berita gembira ini bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu. Gembirakanlah orang-orang yang beriman, amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Karena Nabi itu diutus, yaitu Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Diutus kepada siapa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ada dalilnya itu dalam Quran. Dalilnya bagaimana bunyinya? Wa ma arsalnaka. Apa artinya wa ma arsalnaka? Wa ma arsalnaka itu artinya kami tidak utus kamu, Muhammad.
illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia, ya, baik yang muslim ataupun non muslim. Basyiran wa nadhiran. Nah, basyiran itu memberi berita gembira. Gembira bagi orang yang beramal saleh dan beriman. Nah, itu baginya surga. Wa nadhiran, dan berita ancaman, ya, bagi orang yang kafir dan orang-orang yang berdosa, baginya siksa api neraka. Walakin aksar nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia ini tidak tahu. Ini yang susahnya kalau ada yang merasa masuk surga padahal masuk neraka. Karena dia tidak tahu, dia merasa sudah hebat, sombong, ya, sudah merasa dijamin masuk surga karena ibadahnya. Ya, jadi ibadah itu tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin masuk surga itu adalah rahmat Allah, ridhonya Allah. Maka untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah, kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, itu. Jadi bukan karena amal ibadah, tetapi karena rahmat, ya, dan ridhonya Allah. Nah, begitu juga naziran. Ada orang yang berdosa, ya, itu akan mendapat siksa api neraka. Tetapi kalau dia bertobat, nah, dia diterima tobatnya. Daripada orang berbuat baik lalu dia merasa bangga dengan kebaikannya. Wa amilus salihat. Maka gembirakanlah, ya, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh itu ada dua macam, ya. Pertama, al-furud, minal furud, wajib, ya, wajib. Ada wajib dilakukan, ada wajib ditinggalkan. Ya, wajib dilakukan itu ya wajib namanya. Wajib yang ditinggalkan itu namanya haram. Jadi orang yang berbuat baik itu dia lakukan yang disuruh, dan yang kedua adalah an-nawafil, yang sunnah. Ya, jadi ada dua yang disuruh mengerjakan yang wajib dan disuruh mengerjakan yang sunnah. Sunnah ini ada sunnah yang disunahkan untuk diamalkan, dan ada juga sunnah untuk ditinggalkan yang namanya makruh. Jadi orang kalau sudah melakukan dua amal ini, wajib dan sunnah, itu sudah dijamin. Yang penting dasarnya iman, ya, dasarnya iman. Iman karena Allah. Ini dikatakan, makanya Allah itu dalam hadis qudsi mengatakan, hambaku ini selama dia mendekat kepadaku dengan melakukan amal wajib dan amal sunnah, maka matanya menjadi mataku, ya, telinganya menjadi telingaku, pendengarannya menjadi pendengaranku, langkahnya menjadi langkahku. Jadi dia berjalan di atas jalan Allah. Itulah seperti para wali, ya. Nah, itu apa berita gembira bagi mereka ini? Nah, itu dikatakan annalahum. Anna itu sesungguhnya. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut harfu taukid, huruf yang menguatkan. Kata depan untuk menguatkan betul-betul, sungguh, tidak main-main. Lahum, ya, bagi mereka. Ya, bagi mereka, humnya di sini kembali kepada
allazina amanu wa amilus shalihat. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Lahum apa? Jannat. Jannatun itu surga. Ya. Kalau jadi banyak surga. Jannat. Nah, kalau di dunia ini dijadikan seperti kebun, ya, kebun-kebun. Karena kebun itu suatu tempat yang indah, suatu tempat yang menyenangkan. Karena di dalam kebun itu ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ya, ada bunga-bunga, ya, ada sesuatu yang menyegarkan, menyenangkan. Nah, itulah makanya digambarkan surga itu seperti kebun. Ya, kebun itu sesuatu yang indah. Ya. Coba kalau kita lihat di WA itu pernah ada kebun bunga semua, kebun buah semua, kebun yang rindang, nikmat sekali, ya, di luar negeri, di Cina itu. Nah, itu kebun. Ya. Kemudian kebun ini banyak pohon-pohon, ya. Pohon-pohon ini baru di dunia, belum di akhirat, baru di dunia. Apalagi ada di dalam kebun itu semacam villa atau istana. Nah, ini baru di dunia. Tapi kalau di surga, di akhirat itu tidak bisa dibayangkan. Ya, surga itu tidak bisa dibayangkan dengan hati dan pikiran, tidak bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, karena belum dinikmati. Baru surga yang ada di dunia. Ya, surga yang ada di dunia ini, kalau kita mau ikuti, itu bisa mendapatkan neraka di akhirat. Karena dunia ini sebenarnya bagi orang beriman itu bagaikan penjara, ya, penjara. Jadi kita ini di dalam masjid ini sepertinya tersiksa, ya. Ada yang tidak bisa konsentrasi, ada yang main-main, ya. Ada yang ketawa-ketawa, dia tersiksa. Tersiksa. Memang itu surga untuk akhirat itu dikelilingi dengan sesuatu yang susah, ya, yang susah. Tapi sebaliknya neraka di akhirat itu dikelilingi dengan kesenangan-kesenangan, ya. Berzina, minum khamar, kemudian berjudi, pokoknya senang. Nah, itu nanti balasannya neraka. Nah, itu makanya di dalam hadis itu dikatakan ad-dunya sijnun lil mu'min. Ya. Bagi orang beriman, dunia ini adalah penjara. Ya, penjara, seperti penjara. Bagaimana itu penjara? Penjara itu hidup tersiksa. Banyak aturan. Banyak yang harus kita taati. Dan kita tidak punya kebebasan untuk keluar. Tidak bisa makan seenaknya. Pokoknya tersiksa. Karena ada banyak aturan. Nah, begitulah orang beriman di dunia ini banyak aturan. Harus sholat, puasa, haji, zakat, baca Quran, berbuat baik, ya, nah itu. Tapi nanti dapatnya surga di akhirat. Sebaliknya, ad-dunya jannatun lil kafir. Ya, bagi orang kafir, dunia ini surga. Surga itu bebas, tidak ada aturan. Ya, tidak ada larangan, pokoknya semaunya saja. Orang mau
makan yang haram-haram, tidak peduli. Mau orang susah, yang penting dia senang. Ya. Jadi dia memanfaatkan kesusahan orang untuk kesenangannya. Nah, sebaliknya orang beriman, dia memanfaatkan dirinya untuk orang lain. Ya. Maka di dalam hadis dikatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kalau Anda ini mengganggu teman, itu berarti tidak bermanfaat bagi orang lain. Kalau main-main yang lain terganggu, itu berarti tidak bermanfaat bagi orang lain, orang di sekitar. Dia tidak perhatikan. Nah, itulah makanya ada ulama pernah mengatakan, membedakan ya tentang dunia dengan akhirat. Ya, apa bedanya dunia dengan akhirat? Kalau dunia itu susah mencarinya dan sedikit dapatnya dan masuk di akalnya. Seperti orang bekerja di subuh hari, cepat bangun, tidak sholat subuh, pergi ke pasar jauh, menjual sampai sore, sampai keringat, sampai kurang istirahat, tapi tidak seberapa dia dapat. Dan ini wajar, masuk akal. Sebaliknya, akhirat itu gampang carinya. Tinggal sholat, puasa, haji. Mudah kalau dia ikhlas karena Allah. Dan dapatnya banyak. Kemudian memang susah diterima akal. Seperti sholat sunat fajar saja. Sholat sunat fajar saja 2 rakaat. Itu kata Nabi. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baru sholat sunat fajar saja 2 rakaat. Bukan main. Hanya 2 rakaat. Nah, itu orang juga tidak percaya, susah diterima akal. Nah, dan susah orang lakukan karena enak tidur. Sehingga dia tidak bisa bangun. Nah, maka kalau akhirat itu gampang carinya dan banyak dapatnya. Ya, banyak dapatnya di akhirat. Kemudian memang susah diterima akal. Ada juga orang ulama dari Malaysia pernah mengatakan, kalau kamu cari dunia belum tentu dapat. Ya, tidak semua orang yang berusaha di dunia dapat. Kalaupun dapat, tidak banyak, sedikit. Tidak seberapa dia dapat. Kalaupun banyak, tidak puas. Ya, karena tidak pernah memang ada puasnya manusia itu. Selalu mau bertambah. Kalaupun dia puas, tetapi tidak lama. Ada batasnya. Nah, itu mencari sesuatu di dunia. Tapi kalau akhirat yang dikejar sudah pasti dapat. Kalau sudah dapat, sudah pasti banyak. Dan kalau sudah banyak, sudah pasti puas. Dan kalau sudah puas, pasti abadi. Nah, itulah akhirat. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia yang sangat singkat, yang sangat menipu, lalu kita lupakan akhirat. Nah, ini suatu orang yang bodoh, orang yang keliru. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan al-qayyis, ya, orang yang cerdas itu mandana nafsahu. Dia selalu menghitung-hitung amalnya. Sudah berapa amalku? Baru sedikit. Dia selalu berpikir-pikir bagaimana saya bisa beramal baik. Nah, itu selalu dia berpikir ke situ. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia siapkan masa depannya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini ya karena kita tinggalkan, pasti itu. Tapi kalau akhirat pasti kita tuju. Jadi kalau ada orang yang
mencari yang dia akan tinggalkan, lalu dia tinggalkan sesuatu yang akan dituju, itu namanya kebodohan. Jadi orang pandai itu orang yang beramal dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, yang benar-benar kehidupan yang betul-betul menyenangkan. Sementara orang yang hina, kata Rasul, al-fajiru manittaba nafsahu hawa, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia mau saja senang-senang terus, ya. Pokoknya yang penting dia puas, yang penting dia merasa enak. Dia tidak peduli orang lain susah, ya. Dia ingin melihat orang lain susah. Yang penting dia senang. Biarlah orang susah, yang penting dia senang. Itu mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya jadi Tuhannya, dia jadi budaknya. Nah, itu orang keliru. Ya, orang keliru. Doa tamanna 'ala Allah, dan terlalu tinggi angan-angannya, selalu mau saja hidup senang dan tidak mau hidup susah. Tidak mau bekerja. Mau yang instan, seperti mencuri, merampok, ya, korupsi. Pokoknya yang penting dia senang. Ya, makanya itu kita perlu perbaiki amal kita untuk menuju akhirat. Maka orang yang dijamin masuk surga itu, ya, ini sudah dijelaskan dalam ayat tadi, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya itu, di bawah surga, di bawah pohon-pohon, di bawah istana, di bawah villa-villa. Surga itu ada sungai mengalir di bawahnya. Air berupa madu, susu, limun, pokoknya semua apa yang kita inginkan semuanya ada. Inilah kelebihan orang yang masuk surga, ya, karena beriman dan beramal saleh. Ya, itu tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Seperti kalau kita bayangkan di dunia, kalau kita pergi di taman yang penuh keindahan, di sana ada sungai yang mengalir, airnya jernih sekali. Kita bisa mandi-mandi di situ, tinggal keluar mandi-mandi, bisa memancing ikan, bisa menikmati kebun, buah-buahan, ya. Atau ada kolam renang di depannya. Itu baru di dunia itu seperti itu. Ini hanya bayangannya begitu, kesenangan di dunia. Ini kalau di surga tidak bisa dibayangkan karena belum kita rasakan. Kemudian kullama ruziku minha, setiap mereka diberi rezeki, ya. Ya. Karena itu di surga itu selalu ada saja rezeki saja terus, ya. Selalu ada kenikmatan semua terus, ya. Tidak ada kesusahan sama sekali. Nah, jadi semua buah ada macamnya dan rasanya berbeda-beda, ya. Sehingga kalau dikasih lagi buah, ini baru-baru dikasih lagi. Nih, di dunia juga saya sudah rasakan ini, saya rasakan lagi di surga. Nah, ini kullama ruziku minha, setiap mereka diberi rezeki, diberi buah-buahan, diberi makanan, diberi minuman, diberi semua yang memuaskan, ya. Lalu dia berkata, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ya, ini buah sudah dikasih kemarin, dikasih lagi. Sudah, dan banyak rasanya. Pokoknya semua rasa ada, rasa nikmat semua, tidak ada rasa pahit, rasa asam, pokoknya rasa manis, rasa enak, semua rasa-rasa yang enak itu pasti kita rasakan. Jadi tidak usah kita merasa rugi kalau beribadah dengan tekun lalu merasa susah. Hadzal ladzi ruzikna min qabl. Wa utubihi,
mutasyabihan, lalu diberikan lagi banyak macamnya yang serupa. Pokoknya semua minuman yang enak, semua buah yang enak, semua makanan yang enak, semua yang enak-enak. Nah, kalau di dunia ini, kata Roma, mengapa semua yang enak-enak diharamkan? Ya, berzina enak diharamkan, berjudi enak diharamkan, mencuri enak diharamkan, ya, meninggalkan sholat enak diharamkan. Kenapa yang enak-enak diharamkan? Nah, ini karena ada setan, ya, perangkap setan. Memang setan itu menghiasi sesuatu yang buruk itu dengan keindahan. Ya, semua yang enak-enak diharamkan. Karena ada gantinya nanti di akhirat. Ya, ada yang. Jadi biarlah ya susah-susah dahulu di dunia, kemudian bersenang-senang di akhirat. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Jangan terbalik. Bersenang-senang dahulu, baru bersakit-sakit kemudian. Jadi Anda bersakit-sakit di pesantren, insya Allah bersenang-senang setelah keluar dari pesantren. Karena orang yang keluaran pesantren itu ya ada modal dalam beragama, dalam beramal saleh. Daripada di luar banyak godaan, banyak pergaulan bebas. Saya lihat itu anak-anak muda itu kalau dia balap-balapan, dia angkat bannya yang di depan kalau naik motor, lalu menabrak pompa bensin, meledak, berpisah antara kepala dengan badan. Nauzubillah min dzalik. Karena mau dipuji, mau dilihat, itu karena godaan di luar itu sangat, ya, apalagi ya seks bebas, yang penting ada suka sama suka, nah, tidak ada larangan. Ya, apalagi kalau dilegalkan, ya, ini sudah mau dilegalkan, jadi bebas, tapi akan datang akibatnya setelah itu. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita di sini dibatasi yang seperti di luar. Ya. Wa utubihi mutasyabihan walahum fiha azwajum mutahhara. Ya. Nanti di akhirat itu, di surga itu mendapatkan pasangan. Ya, pasangan istri. Kalau kamu kan laki-laki, pasti dapat istri yang cantik sekali. Ya, kalau di dunia kamu tidak sempat menikah, insya Allah di surga pasti menikah dengan bidadari yang mutahhara, suci. Kalau istri di dunia ini itu belum tentu suci karena dia haid. Kalau haid keluar darah dari kemaluannya, haram untuk didekati. Ya. Dia juga berak, bau tainya. Dia juga kencing, bau. Semua itu. Apalagi ada kalepaknya yang tidak dipakai harum-haruman. Ya, ini pasti kotor, ya. Tapi kalau di surga, kamu mau, ada yang mengatakan mubalik itu pesta seks. Wah, ada yang pesta seks katanya bebas. Jadi bebas-bebasnya, mau 1000 kali kamu berhubungan dengan istrimu, mau 10.000 istrimu, pokoknya tidak ada larangan. Ya, kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan ya punya suami-suami yang ganteng-ganteng. Kalau laki-laki punya istri-istri yang cantik. Jadi usahakanlah itu dapat pasangan nanti di surga. Ya. Wa utubiha mutasyabihan walahum fiha azwajum mutahhara. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya abadi, terus menerus, tidak ada batas. Pokoknya dia senang terus. Nah, beda di neraka juga, terus menerus.
Jadi dunia ini akan hancur semuanya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua pasti akan mati. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, semua yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang abadi. Jadi jangan kita mau terpengaruh, tergoda oleh kesenangan dunia yang begitu singkat, yang memperdaya kita untuk tidak beribadah, untuk tidak mau sholat berjamaah, tidak mau baca Quran, tidak mau berdoa, tidak mau berzikir. Nah itu nauzubillah min dzalik. Di sini kesempatan kamu hafal Quran, kemudian juga mengerti artinya, lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya harap itu dipelajari itu Al-Quran dengan artinya, ya, juga dengan pengamalannya. Jadi di samping hafal, dimengerti artinya, lalu diamalkan. Kalau perlu bisa diajarkan lagi. Karena Rasulullah mengatakan, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, saya kira cukup sekian ya. Ini saya lihat anak-anakku ini bagaimana cara untuk memuaskan kalian untuk bisa masuk ke dalam hati, tidak main-main ya. Insya Allah mudah-mudahan. Mari kita tutup dengan membaca doa ya. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.